welcome to Elmika Project. Di video ini, kita akan membahas tentang asal-usul yokai. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan tekan tombol suka jika kalian menyukai video ini. Yokai. Yokai adalah makhluk dan fenomena supernatural yang aneh dari cerita rakyat Jepang. Kata tersebut merupakan kombinasi dari karakter yo, yang berarti menarik, menyihir, dan bencana, dan kai, misteri, keajaiban. Yokai dapat diterjemahkan sebagai monster, iblis, roh atau goblin, dan masih banyak lagi. Dalam dunia yokai juga mencakup hantu, dewa, manusia dan hewan yang berubah, kepemilikan roh, legenda urban, dan fenomena aneh lainnya. Ini adalah istilah yang luas dan tidak jelas, dan tidak ada dalam bahasa Inggris yang cukup menggambarkannya. Yokai adalah salah satu dari kata-kata seperti samurai, geisha, ninja, dan sushi yang sebaiknya ditinggalkan dalam bahasa aslinya. Sebenarnya apa itu yokai, dari mana asalnya, dan apa yang mereka lakukan? Yokai bukan hanya sekedar kata saja. Dalam bahasa Jepang, yokai bermakna setan. Seperti yang diyakini banyak orang, jika mereka adalah perwujudan dari suatu perasaan takut dan bingung, atau kagum dan heran atas suatu peristiwa yang luar biasa, atau suara aneh, atau aroma aneh yang menuntut penjelasan, fenomena yang tak terlukiskan, yang hanya dijelaskan oleh entitas supernatural. Tidak heran jika huruf yokai diambil secara individual, bisa berarti misteri yang aneh atau memikat. Ada yang mengatakan, jika yokai adalah sejenis monster yang menakutkan. Bentuk dan jenis sangat bervariasi, terutama dalam karakter komik atau anime. Sedikit sejarah singkat mengenai yokai. Cerita rakyat Jepang adalah penggabungan dari tradisi yang berbeda. Fondasinya dalam agama rakyat dari suku-suku terpencil yang tinggal di pulau-pulau Jepang. Tradisi-tradisi ini dimodifikasi oleh Shinto, kemudian Buddhisme, yang memasukkan unsur-unsur dari cerita rakyat dan mitologi Cina dan India juga. Sejarah tertua Jepang yang tercatat kembali ke abad ke-8 dan berisi mitos penciptaan dan prasejarah legendaris Jepang. Berbagai dokumen mengkatalogkan kisah-kisah ini dari perspektif yang berbeda dan berisi catatan paling awam tentang para dewa, setan, dan makhluk gaib lainnya dari cerita rakyat Jepang. Di Jepang kuno, roh dianggap tidak berbentuk dan tidak terlihat oleh mata manusia. Namun, seiring berkembangnya tradisi artistik, menjadi perlu untuk menggambarkan secara visual roh dan monster dari cerita. Ini dimulai sebagai gulungan yang dilukis, dan kemudian berkembang menjadi ensiklopedia bergambar multivolume tentang kisah-kisah aneh dan kisah-kisah supernatural. Selama periode Edo, ada perkembangan budaya dan seni yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jepang. Cerita hantu dan cerita tentang monster dan fenomena aneh dari seluruh Jepang mengalami lonjakan popularitas yang sangat besar. Mitos bestiaris pertama dikumpulkan oleh folkloris dan seniman seperti Toriyama Shikin yang mengumpulkan tradisi lisan pedesaan Jepang untuk dikonsumsi oleh populasi perkotaan yang sedang tumbuh dan menambahkan beberapa monster asli ke dalam campuran. Ensiklopedia Yokai Shikin menjadi panggung bagi seniman lain dan sebuah tradisi baru lahir. Ini dengan cepat berkembang ke setiap aspek budaya Jepang. Dari seni rupa hingga teater tinggi, dari pesta penceritaan hantu aristokrat hingga bautleri kelas rendah, dan seterusnya. Yokai jatuh dari popularita selama restorasi Meiji, ketika Jepang dengan cepat memodernisasi masyarakat dan budayanya. Mereka semua ditinggalkan sebagai peninggalan masa lalu yang tahayul dan memalukan. Setelah Perang Dunia Kedua, seniman manga Shigeru Mizuki menemukan kembali pesona mereka dan memperkenalkan mereka kembali
ke Jepang modern. Serial komiknya, Gegege no Kitaro, menyebabkan ledakan minat kedua pada supranatural. Saat ini, pengaruh yokai dapat kembali terlihat di semua aspek budaya Jepang. Mulai dari manga dan anime, hingga video game, label merek, dan bahkan pada mata uang Jepang. Sejak tahun 1970-an, gambaran yokai dalam dunia supernatural, mereka berbentuk manusia. Dipercaya oleh Kuchi Seki Onna, tren ini mencerminkan gaya baru horor dan kreativitas generasi baru, pendongeng dan ilustrator. Bertambah adopsi Halloween yang semakin meningkat di Jepang, ide yokai juga telah dibawa ke dalam animasi dan manga. Salah satu contoh paling populer adalah dalam karya Miyazaki, yang filmnya menampilkan berbagai makhluk mirip yokai, dari karakter Mandiro hingga Sud Sprite dari Totoro, serta komik yang berjudul Kami-sama Hajime Mashita, menceritakan tentang perwujudan yokai serta mitos masyarakat Jepang. Komik yang menceritakan tentang yokai dan telah terbit di Indonesia, Yokai Watch, menceritakan Keita yang suatu tengah hari mencari serangga di sebuah pegunungan. Namun dalam pencarian tersebut, Keita mendekati sebuah mesin misterius yang memberikannya alat bernama Yokai Watch. Dengan alat ini, Keita bisa mendeteksi keberadaan yokai yang menghantui manusia. Berikut jenis yokai yang ada di Jepang. Tengu, Tenka, Teke-teke, Onryo, Nekomata, Kodama, Kappa, Kitsune, dan masih banyak lagi. Demikian video pembahasan mengenai yokai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video terbaru berikutnya. Elmika Project, this is what we do.